Roman Reigns belum mau berhenti dari The Bloodline. CM Punk akan menang Royal Rumble tahun depan. WWE Netflix era akan lebih besar dari WWE Attitude Era. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns belum mau berhenti dari The Bloodline. WWE Superstar Roman Reigns baru aja jadi tamu di SI Media Podcast. Waktu ditanya apakah dia bisa menikmati pencapaian-pencapaiannya di masa lalu, Roman bilang dia menghargai itu semua. Tapi tantangannya adalah gimana caranya dia bisa ngalahin apa yang udah dia capai. Bagian menghargainya itu gampang, kata Roman Reigns. Kita bisa bagi ini jadi bab-bab. Setiap kali kamu bikin karya yang bagus, penting buat menghargai kerja keras yang udah kamu lakuin. Ini kan soal subjektif, jadi pendapat orang-orang juga bikin perasaan itu makin mantap. Tapi kalau lihat dari sisi bisnisnya, itu juga sukses besar. Jadi ya, gampang ngerayainnya dan menikmatinya. Bahkan sampai sekarang, kadang aku masih mikir, wah itu keren banget. Tapi tantangannya, gimana caranya kita bikin yang lebih bagus lagi? Gimana bikin sequel atau trilogi yang lebih hebat? Gimana terus ngejaga level itu? Aku belum mau berhenti sekarang. Menurut kalian, apakah cerita The Bloodline di tahun 2025 akan lebih baik? Komen di bawah. CM Punk akan menang Royal Rumble tahun depan. Musim WrestleMania udah di depan mata dan spekulasi soal siapa yang bakal menang Royal Rumble pria 2025 mulai ramai banget. Tahun depan kelihatannya bakal lebih sulit diprediksi dibanding biasanya. Roman Reigns jadi favorit awal karena ini bakal jadi Royal Rumble pertama dalam 4 tahun di mana dia bukan juara dunia. Tapi nama-nama besar kayak John Cena dan The Rock juga dirumorkan bakal menang. Apalagi dengan tur pensiun Cena yang mulai tahun depan, dan The Great One kemungkinan pengen mengalahkan Cody Rhodes buat merebut Undisputed WWE Championship. WWE Hall of Famer Baba Ray Dudley punya pendapat sendiri soal siapa yang paling cocok menangin Royal Rumble. Di Busted Open Radio, dia bilang CM Punk adalah pilihan terbaik dari sisi cerita. Emang ada yang bisa bikin cerita lebih besar dari Punk menang Rumble tahun ini? Tanya Baba. Kita bisa aja bilang Roman, Jacob, atau Solo. Tapi bayangin momen ini, tinggal Punk lawan Roman, terus Heyman nusuk Roman dari belakang supaya Punk menang. Ada yang bisa bikin momen lebih besar dari itu? Baba juga bilang kalau Punk bakal tantang juara yang dia rasa bisa kasih dia main event WrestleMania 41. Karena itu target utama Punk sekarang. Dia juga nyebut beberapa opsi lain buat main event WrestleMania, kayak Punk lawan Cody dan Roman lawan Solo. Menurut kalian, apakah CM Punk harus menang Royal Rumble tahun depan? Komen di bawah. WWE Netflix era akan lebih besar dari WWE Attitude Era. WWE lagi menikmati popularitas baru-baru ini. Perusahaan hiburan olahraga ini kemungkinan bakal nambah banyak penggemar lagi ketika mereka pindah ke Netflix di tahun 2025. Raw bakal debut di platform itu pada tanggal 6 Januari dan live show-nya di Intuit Dome, Inglewood, California juga bakal kedatangan rapper papan atas Travis Scott sebagai bintang tamu. Di acara pers buat promosi kepindahan WWE ke Netflix, Chief Content Officer WWE Triple H bilang kalau era baru ini bakal lebih besar daripada era Attitude Era yang legendaris. Aku ngerasa momen sekarang ini aku ada di puncak Attitude Era waktu itu. Dan jujur aja, kita nggak sadar apa yang kita punya waktu itu, kata Triple H. Sekarang aku lihat ini jauh lebih besar. Ini beda, ini momen baru di bisnis ini dan bakal jadi sesuatu yang lebih besar. Waktu Michael Cole nyebut ini sebagai era Triple H, dia malah nggak setuju. Menurutku ini bukan eraku. Aku rasa nanti orang bakal nyebut ini sebagai era Netflix karena itu perubahan besarnya. Gak cuma Triple H yang ngerasain, mantan juara WWE, Damian Priest, juga bilang setelah WrestleMania 40, kalau semua orang di WWE ngerasa ada era baru yang datang. Dan era ini bakal kasih peluang yang dulu cuma bisa jadi mimpi buat bintang-bintang Attitude Era. Buat Triple H, langkah ini adalah salah satu yang paling penting buat WWE dan industri gulat secara keseluruhan. Rasanya gila banget pas kita akhirnya masuk Netflix, kata Triple H. Aku rasa banyak yang belum sadar betapa besar ini buat dunia luar Amerika Serikat. Sebagai fans WWE, dulu kita harus cari-cari programnya di mana, kapan, atau bahkan platform mana yang nayangin. Tapi sekarang, semuanya ada di satu tempat. Ini beneran bakal ngubah permainan.
Di Amerika Serikat, WWE nggak langsung ngasih semua konten karena kontrak dengan jaringan lain. Jadi di tahun 2025, Raw bakal jadi satu-satunya acara yang tayang live di Netflix. Tapi di negara-negara lain kayak Kanada dan Inggris termasuk juga Indonesia, semua acara mingguan WWE, acara premium bulanan, dan beberapa acara historis bakal tersedia di layanan itu. Menurut kalian, apakah kalian bersedia ikutan giveaway langganan Netflix bulan depan? Komen di bawah. Trish Stratus ingin dilempar-lempar sama Nia Jax. WWE Hall of Famer Trish Stratus baru-baru ini ngobrol sama Scott Fishman dari TV Insider. Waktu ditanya apakah ada pegulat perempuan di roster yang dia suka tonton, Trish langsung nyebut nama WWE Women's Champion Nia Jax dan bahkan bercanda kalau dia pengen ngerasain dilempar-lempar dulu sama Nia sebelum resmi pensiun. Nia Jax, aku senang banget dia balik lagi, kata Trish Stratus. Dia punya aura yang keren banget. Dia benar-benar nguasain panggung. Aku suka banget nonton dia. Aku punya keinginan aneh. Kayak aku gak bakal bisa benar-benar pensiun sebelum aku dilempar-lempar sama dia. Aneh gak sih? Bayangin aja. Abis itu aku bisa pensiun. Trish terakhir kali bertanding di WWE itu di acara Payback tahun 2023, di mana dia kalah dari Becky Lynch dalam pertandingan Steel Cage pertamanya. Belum ada kabar apakah dia bakal balik lagi ke ring atau tidak. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat pertandingan antara Trish Stratus lawan Nia Jax? Komen di bawah. Grayson Waller ingin keluar sebentar dari WWE. Grayson Waller udah pernah jadi juara di WrestleMania, sesuatu yang banyak pegulat lain gak pernah capai. Tapi di wawancaranya dengan The Wrestling Classic, Grayson bilang dia belum puas dan punya target buat jadi bagian dari Survivor Series War Games tahun depan. Tahun 2025 bakal jadi tahun besar buatku, kata Grayson. Dengan Survivor Series di Vancouver, aku lihat acara ini sambil ngerasa aku pengen ada di sana tahun depan. Itu energi yang aku kasih sekarang dan itu tujuanku. Selain WWE, Grayson juga punya mimpi lain, yaitu tampil di reality show The Challenge. Dari kecil, aku punya dua mimpi. Aku pengen ada di WWE dan pengen ada di The Challenge, katanya. Aku udah capai yang pertama dan sekarang pengen capai yang kedua. Sebenarnya waktu aku di NXT sempat ada kesempatan, tapi kalau aku mau ikut ke show itu, aku harus menang dan stay lama. Dan susah banget ninggalin wrestling buat waktu selama itu. Tapi suatu hari, aku bakal nemuin cara buat ada di The Challenge. The Challenge yang awalnya bagian dari The Real World dan Road Rules di MTV, sekarang jadi acara sendiri dengan case yang selalu berubah. WWE Superstar Mike The Miz Mizanin dulu mulai karirnya dari sana, sebelum akhirnya masuk dunia gulat. Menurut kalian, apakah Grayson Waller bisa lebih sukses di WWE tahun depan? Komen di bawah. Rekap NXT Level Up minggu ini. Jarang banget Jasper Troy harus berhadapan dengan lawan yang lebih tinggi dan lebih berat darinya. Tapi, itulah yang terjadi pas dia masuk ring buat bertanding lawan Dion Lennox yang sangar. Lennox ngasih dropkick, sedangkan Troy bikin ring bergetar dengan sidewalk slam yang bikin Lennox kebanting keras. Di momen penting, Lennox nunjukin kelincahannya dengan ngeles pas Troy yang lagi ngebut malah nabrak tiang ring. Cuma beberapa detik kemudian, Lennox banting modified jackhammer ke Troy untuk memenangkan pertandingan. Terus, karena Layla Red dulu pernah menang curang lawan Layla Dix, Layla kali ini langsung ngegas buat pertandingan utama mereka. Layla, yang sebelumnya pernah menang tag team lawan Lainey bareng Tyra May Steel, berhasil bertahan dari serangan. Dia balik nyerang dengan power slam dan standing moonsault. Tapi, wasit lagi-lagi nangkap Lainey curang waktu ngepin. Akhirnya, Lainey balas dengan coblok ke kaki Layla dan hantamkan knee strike untuk memenangkan pertandingan. Menurut kalian gimana NXT Level Up minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we